besar daripada mencuri, lebih besar daripada zina. Nah, salat Allahu Akbar tapi bersamaan itu dia riya. Ini maksiat bukan? Dia sedekah, masukkan kotak, jelas kotak infak, tapi bersamaan itu dia riya. Iya. Nah, manfaat ibadahnya gak manfaat. Bukan sekedar gak manfaat, tapi justru karena ibadah yang dia lakukan, dia lebih pertama masuk neraka dibandingkan ahli maksiat yang lain. Coba lihat 3 kisah orang yang melakukan ibadah. Harusnya ibadah yang dia lakukan kalau sesuai kriteria Allah dengan tauhid, harusnya ibadah itu masukkan dia ke surga. Tapi kenyataannya bukan ke surga, tapi justru ke neraka. Siapa mereka? Nabi SAW contohkan yang pertama, orang yang dia baca Quran tapi niatnya apa? Supaya dipuji. Apakah ini tauhid? Berarti dia adalah di saat beribadah tanpa tauhid, tanpa keikhlasan, justru pertama diseret ke neraka. Coba, berarti mending gak baca Quran atau baca Quran ini? Nah, aman sebelum baca Quran atau aman ketika baca Quran? Sebelum baca Quran dia nggak riya, ya kan? Ketika baca Quran jadi riya. Nah, itulah beratnya jamaah. Ketika beribadah dengan tauhid itu bukan perkara ringan. Orang yang sedekah, dia bantu orang yang lemah, dia bikin masjid, dia masukkan uang ke kotak infak, dia bantu kajian, tapi ternyata niatan dia apa? Riya, supaya dikatakan dermawan. Ini yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad supaya dikatakan pemberani. Semuanya masuk neraka sebab ibadah yang dia lakukan tidak sesuai kriteria yang Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, dengan ilmu. Dengan ilmu, saya tanya jemaah, dua ini antara ibadah didasari dengan ilmu dan keikhlasan. Dua-duanya ini berat gak? Berat tuh, nyatanya orang ngaji sama orang gak ngaji banyak ya gak ngaji. Tapi dua-duanya ini mana yang lebih berat? Ilmu atau ikhlas? Ittiba atau ikhlas? Ittiba atau ikhlas? Keikhlasan yang paling berat. Kita ilmu sholat belajar sekali tinggal meraktekkan, tetapi keikhlasan harus dijaga sejak dia setar, mulai Allahu Akbar, mulai dia ibadah sampai akhirnya harus dijaga. Nah, maka itulah manfaat kita belajar, manfaat kita menghadiri majelis ilmu, agar kita bisa mengetahui mana ibadah yang di atas keikhlasan, mana ibadah yang di atas ilmu, mana ibadah yang riya, mana yang ibadah jauh dari ilmu. Karena jamaah hadakumullah jami'an, bahaya ketika orang tidak mau belajar tapi dia ahli ibadah, dia akan terjerumus di dalam apa? Di dalam berlebihan beribadah. Banyak kejadian-kejadian orang yang beribadah jauh dari ilmu sehingga berlebihan sampai hulu, sampai saraf, berlebihan dalam ibadah. Padahal Nabi SAW telah mengancam
macam. Siapa yang melakukan suatu perkara berlebihan pasti akan binasa. Sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi SAW telah mengatakan, celaka, binasa orang-orang yang mereka berlebihan, melampaui batas. Celaka orang-orang yang berlebihan, celaka orang-orang yang berlebihan, celaka orang-orang yang melampaui batas. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW telah mengabarkan, iyyakum wal ghulu fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Jauhi kalian berlebihan, ghulu, melampaui batas, karena sesungguhnya perbuatan melampaui batas, berlebihan, itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan melampaui batas itu baik dalam perkara dunia maupun perkara agama, semuanya nggak baik. Semua hal yang berlebihan nggak baik. Baik itu dalam perkara agama, perkara dunia, perkara mubah, perkara sunnah, perkara wajib, semuanya kalau berlebihan tidak baik, pasti membinasakan. Baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara muamalah, berlebihan tidak baik. Nah, saya tanya, makan itu hukumnya apa? Makan, kalau normalnya mubah, tapi suatu saat ketika dia darurat bisa wajib. Tapi asalnya apa? Mubah. Mubah. Tapi kalau berlebihan jadi dilarang. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, dan bersedekahlah. Tapi Nabi ingatkan, min ghairi sarafin, tanpa berlebihan, wala makhilah, juga jangan sampai sombong. Dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, ini kan semua mubah. Nah, baik, misalkan dalam berpakaian, pakaian harga 50.000 dengan harga 1 juta, secara manfaat sama-sama menutupi aurat. Tapi orang yang berlebihan, kalau pakaian yang nggak harga 1 juta, 2 juta, nggak mau dia. Dalam hal makan, dalam hal minum, berlebihan dilarang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, beliau ketika tahu bagaimana bahaya berlebihan dalam makan, beliau selama 70 tahun tidak pernah kenyang kecuali sekali. Itu pun sekali beliau kenyang, maka jarinya dia masukkan ke mulutnya supaya muntah. Kalau kita laparnya berapa kali? Lebih banyak laparnya, banyak kenyangnya. Nah, makanya kemampuannya berpikir beda. Memang bahaya jemaah. Bahaya daripada banyak makan, banyak minum, berlebihan.
Satu, yathqul badan, maka badan akan semakin berat, semakin gemuk. Wis pokoknya kemana diajak cawannya, ayo ke sana, mikirnya makannya apa. Ya, kawan yang satu ngajak ke sana, nanti menunya apa? Yang dipikir makan, dan makannya dia over, tidak sebatas kenyang, tapi lebih daripada itu. Ya, sehingga sampai badannya itu melebihi standar normalnya. Orang itu bapak-bapak, ibu-ibu, normalnya orang kalau badannya masih normal itu dilihat ketika sholat. Ketika jenengan sholat di atahiyat pertama dan atahiyat kedua nyaman, berarti jenengan masih ideal. Tapi kalau atahiyat pertama masih bisa, atahiyat kedua gundung, nah berarti badan jenengan sudah over. Iya, normal. Awalnya kita normal, sebelum belum makmur ya, makmur, ya timbangannya normal. Ya, sebelum makmur, setelah ya berlari tersenyum, ya Karanganyar, tentram, ya Soekarjo. Nah, setelah jadi satu ini ya, akhirnya badan meledak, ya sudah. Nanti ketika jenengan sholat di atahiyat kedua duduk, tawaruknya sudah nggak nyaman, berarti jenengan sudah melampaui batas, nggak nyaman sudah. Apalagi maaf ketika sudah masuk di kamar mandi, di kloset yang kuno, bukan duduk, itu udah nggak bisa cebok, berarti sudah over. Akan beratkan badan. Yang kedua, ya jelibun naum, akibat berlebihan daripada makan minum akan mudah datang rasa ngantuk. Rasa ngantuk. Apalagi sudah ngaji, ya kan, cari yang mojok, nek ndak sender, ndak pinggir, ya kan? Habis makan, habis mandi, udah, itu udah datang ngantuk. Nah, maka nanti coba aja kita cek, kok kita ngantukan. Bisa jadi atau karena diantara faktornya karena banyak makan, badannya sudah over. Apalagi capek, sudah mandi, makan banyak, 2 piring, ngaji, ya sudah. Nah, kemudian berikutnya akibat daripada makan dan minum, bahayanya yuzilul fatonah, akan menghilangkan kecerdasan. Gak cerdas, ngafal udah lama susah, hilangnya cepet. Kemudian ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'a, yang berbahaya adalah dia akan menjadi orang yang susah untuk dibilangi, ngeyelan. Ini akibat daripada berlebihan makan dan minum. Yang terakhir, bahkan yudhaifu 'anil ibadah, melemahkan semangat ibadah. Melemahkan semangat ibadah. Itu baru dilihat satu sisi apa yang dikatakan Nabi, yang berlebihan dari sisi mubah saja sudah membahayakan. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, ini perintah dari Allah, karena kita nggak mungkin bisa ibadah dengan nyaman, bisa melakukan aktivitas dengan nyaman kecuali dengan makan dan minum. Tapi Allah ingatkan, jangan sampai makan dan minum berlebihan, dan Allah nggak suka dengan hambanya makan minum berlebihan, nggak suka. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an, dalam perkara ibadah
dalam perkara ibadah, perkara fikih, kalau berlebihan pun juga dilarang. Nah, coba terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada 3 orang yang dia menemui istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, menanyakan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diberitahu seperti ini. Kemudian mereka berpandangan, loh, Nabi saja sudah dapat jaminan dosanya diampuni. Nah, yang telah lalu maupun akan datang, tapi ibadahnya seperti itu. Ya, malam masih sholat malam. Ya, maka 3 orang ini mereka punya ijtihad. Ya, kalau begitu saya akan sholat malam terus tanpa tidur. Ya, coba ini dibangun di atas ilmu atau di atas ijtihad? Setelah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dibangun di atas ilmu. Coba sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Ini kalau di kampung antum ada yang seperti ini, wali. Besok kalau mati, kuburannya rame. Tidak ada kampung kita yang kuat ibadah melebihi bapak itu. Tidak ada. Ya, padahal apa? Keliru. Ya. Nanti akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan standar ibadah yang benar. Saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satunya saya akan puasa terus, tidak akan buka. Ya, tidak akan buka. Yang satunya saya tidak akan menikah. Ya, dianggapnya dengan menikah akan mengganggu ibadah dia. Ya, padahal di mana-mana para ikhwan kalau bicara yang kedua kapan? Ya, ini nggak mau nikah. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan dengan 3 itu, orang-orang 3 tadi, apakah benar kalian begini? Semuanya menjawab iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan standarnya ibadah, bahwa apa yang kalian lakukan itu berlebihan, dan ibadah itu yang dimaukan istiqomah. Iya, bukan sekedar apa? Sekedar semangat di awal, di akhirnya nggak kuat. Coba misalkan itu dibolehkan, kira-kira orang kuat berapa bulan? Kuat berapa minggu? Sholat malam terus tanpa tidur. Kuat berapa bulan? Itu misalkan kita, ya, misalkan itu dibolehkan. Misalkan kita mau nyontoh, ya, misalkan itu dibolehkan. Kalau misalkan kita mau nyontoh itu, kira-kira kita kuat berapa hari? Kuat berapa hari, Bu? Yang paling betah melek siapa? Ya, kalau meleknya pakai kartun dol-dol, ya betah. Tapi kalau meleknya ibadah itu berat. Ya. Nah, bergadang untuk ibadah itu bukan perkara ringan, karena ada syaitan yang senantiasa menghalangi. Maka nggak mungkin ada yang kuat bisa istiqomah. Misal pun kuat hanya di masa muda, di masa tua tidak kuat. Ya. Puasa juga begitu, tidak ada yang kuat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana ibadah yang standar, pertengahan. Ya, ketahuilah bahwa sayalah manusia yang paling takut kepada Allah. Paling takut kepada Allah, nggak ada yang melebihi saya rasa takutnya kepada Allah, karena tidak ada manusia yang paling berilmu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, saya orang yang paling takut kepada Allah, saya yang paling bertakwa kepada Allah, tidak ada orang yang melebihi ketakwaan saya. Maka ibadah saya saja
itu kalau malam sholat malam ya tidur. Itu standarnya, tidak berlebihan. Ya, malam sholat malam juga tidur. Siangnya puasa juga buka. Itu standarnya. Dan saya juga menikah. Dan Nabi SAW ancam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari umatku. Ya, standar ya wan. Nah, baik. Semua yang dilakukan ini atas dasar ilmu, bukan dasar ilmu. Ya, maka kalau orang beribadah atas dasar persangkaan, anggapan baik, sama. Ya, saya supaya dapat ampunan dari Allah, saya akan melakukan ini. Ya, padahal tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nah, kemudian berlebihan khusus bagi para imam. Khusus bagi para imam. Bagi para imam ketika mengimami, ini standarnya dirinya atau makmum? Tapi rata-rata orang imam standarnya siapa? Dirinya. Khatib ketika dia khutbah, ya, ketika dia khutbah semuanya ada aturan, jangan sampai berlebihan. Maka Nabi SAW ingatkan bagi para imam, ya, bagi para imam. Nah, Nabi SAW ingatkan, jangan sampai kalian ketika menjadi imam menjadikan para makmum itu lari, pedot, pergi, nggak mau ke masjid sholat jamaah ataupun pindah gara-gara apa? Kita nggak perhatian di dalam menjadi imam. Maka Nabi SAW ingatkan, ayyukum amman nas falyujiz. Maka siapa di antara kalian yang menjadi imam, hendaknya ketika membaca persingkat, peringan, perpendek. Ya, perpendek. Maka nanti kembali kepada umumnya masyarakat sini, jamaah sini. Baik, saya nanyakan jenengan. Di sini kalau maghrib, isya, subuh itu paling panjang kuatnya bacaan berapa baris? Berapa baris? Berapa baris kali? Gak ada yang sebelah sini? Kalau di kampung jenengan standarnya berapa baris? Paling panjang satu halaman kuat umumnya loh, bukan kita loh, karena kan jamaah kan banyak. Ya, ada tua, ada anak-anak, ada mbah-mbah, ya, ada yang imannya masih tipis, selesai sholat bukannya dia istighfar malah gerenengan. Ya. Nah, berapa kalau di kampung berapa? 6 baris, 7 baris. Anggap aja surat Atin. Karena makmum itu beda membaca surat panjang. Misalkan surat An-Naba 1 halaman, makmumnya hafal semua. Ya, dengan setengah halaman surah Al-Ahzab nggak pada hafal. Enak mana? Ya, enak yang An-Naba 1 halaman hafal semua. Itu nggak terasa, setengah halaman tapi makmum 1 pun nggak ada yang hafal. Ya, setengah halaman nggak nyaman. Ya, makanya para makmum ketika mengimami perhatikan para imam ketika mengimami perhatikan para makmum. Ya, perhatikan para makmum. Nabi SAW beliau mengingatkan kepada para imam, ketika kalian mengimami silahkan semampu kalian, sekuat kalian, sesemangat kalian, sebanyak yang kalian hafal, bukan. Tapi Nabi SAW ingatkan, ya, jangan sampai para imam ini berlebihan, melampaui batas.
malas, sehingga orang-orang yang berjamaah mereka tidak mau gara-gara apa? Berlebihan dalam membaca surat. Kalau Al-Fatihah semangat, ya, kalau Al-Fatihah sepakat, sebab ini nggak bisa ditawar, ya, tapi suratnya inilah yang dipermasalahkan. Maka Nabi SAW ingatkan, siapa di antara kalian yang menjadi imam, yang mengimami para makmum, falyujiz, dalam lafaz yang lain falyukhaffif, peringan. Nabi SAW berikan alasannya. Kenapa? Karena di belakang kalian wahai para imam itu ada as-shaghir, anak kecil, ya, wal kabir, ada mbah-mbah, ya, mbah-mbah sudah datang, sudah cari yang pojok, sudah mau senden, malah imamnya bacanya panjang. Ya. Dan ini sering kita dapati keluhan dari para mbah-mbah. Banyak dari para santri maupun teman-teman yang baru pulang dari belajar, entah dari Saudi, entah dari Yaman, kan masih muda-muda, hafalannya masih hangat-hangat, ya kan? Itu nyampe di kampung ketika dia diundang kajian, mbah-mbah lapornya ke kita, kenapa nggak sama imam? Ustaz, kemarin kajiannya bagus tapi imamnya panjang sekali, pada ngeluh, ya kan? Akhirnya yang positif jadi ikut negatif karena bacaannya. Coba misalkan antum ada yang imami baca surat Al-Baqarah 1 halaman, satu halaman. Nah, kelasnya sama antum jauh, dia LC. Nah, dia LC, antum aja LC enggak, SMA ya. Nah, tapi antum bacanya tabat yada al-kafirun. Siapa yang disenangi jamaah? Yang ini, kenapa? Standar beliau, standar. Nah, standarnya orang sini. Maka lihat urufnya, kebiasaan masyarakat jamaah di situ. Jangan apa? Jangan perkara sunnah tapi antum berlebihan sehingga masyarakat lari dari agama. Nah, ya ada yang tua, ada yang sakit, ada ibu-ibu, apalagi ibu-ibunya masih gendong anak, terutama lihat di saat apa? Idul Adha, Idul Fitri. Lihat Nabi SAW awalnya beliau mau membaca panjang, udah niat, niat mau membaca panjang, tetapi ketika dengar ada bayi yang nangis, maka khawatir ibunya apa? Masih mikir banget, nggak khusyuk, nggak nyaman sholatnya, maka Nabi SAW pendekkan, pendekkan, diperingan. Itu dalam masalah sholat, diingatkan. Jangan sampai kita membuat lari para jamaah dalam perkara sunnah. Coba perhatikan, bagi para bapak-bapak khususnya, sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam membaca surat hukumnya sunnah. Jangan sampai sunnah mengalahkan wajib. Ini haram. Imam yang seperti ini haram. Haram, tidak boleh. Membuat lari para jamaah gara-gara apa? Bacaan yang panjang. Bukan berarti diperingkas itu satu surat Al-Fatihah satu nafas, satu surat Al-Baqarah satu nafas, bukan. Tapi apa? Warattilil Qur'ana tartila, baca dengan bacaan tartil. Apalagi dibalik. Nah, surat Al-Fatihahnya bacanya cepat, suratnya Al-Baqarah panjang tapi juga cepat. Ini nggak baik. Maka sempurnakan yang dinilai dari salat kita sebagaimana ditelangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menafsiri surah Al-Maun, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di situ memperhatikan gerakannya, memperhatikan bacaannya.
Memperhatikan gerakan bacanya, diperhatikan. Bukan berarti falyujis diperingat, itu bukan berarti sholatnya cepat, tapi tetap memperhatikan bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Ya, diperingat, jangan sampai berlebihan. Ya, terutama nanti di saat Ramadan. Di saat Ramadan. Nah, dan kita pun sering ketika ya diundang untuk ngimami sholat tarawih, belum qomat sudah digandeng sama takmirnya. Pak Ustadz, ya mohon maaf karena kini tempatnya orang-orang awam, bacanya pendek, ya pendek. Nah, maka diperhatikan jangan sampai berlebihan, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang celaka dikarenakan berlebihan di dalam mengimami. Demikian juga di saat khotib. Di saat khotib standarnya masyarakat situ berapa? Ya, misalkan sekarang selesai jam 12:15 atau 20, sudah, jangan sampai jam 1 baru selesai. Ya, seindah-indah yang kalian sampaikan, kalau itu di tempatnya orang awam pasti menjadi nggak indah. Kenapa? Melampaui batas. Ya, antum sampaikanlah bahwa makalah paling indah, paling menyenangkan lah. Ketika antum melampaui batas dari situ, pasti nggak nyaman. Ya, akan binasa, sehingga orang-orang apa? Ketika selesai rame hanya gara-gara antum kelamaan. Ya, kelamaan. Misalkan lah, nggak usah di tempat orang awam lah, antum semua udah paham. Nanti kalau tak belandangnya sampai jam 8 mau? Hah? Iya kan? Ya diem aja, tapi hatinya ranjang wis. Ya, selak piknik, selak gue, selak apa kan gitu. Iya kan? Kalau berlebihan. Nah, maka kembalikan kepada masyarakat setempat. Kalau perlu, kalau antum masih baru tanya, Pak, di sini kira-kira ketika khutbah itu sampai jam berapa? Sampai sholat sampai jam berapa? Tanyakan. Kalau perlu dikurangi. Ya, dikurangi. Kadang orang nggak paham di dalam khutbah, ilmu dalam khutbah. Ilmu khutbah itu membuat orang tidur pelan-pelan, baca saja. Ini berarti nggak paham tentang khutbah. Ya, bagaimana Nabi SAW khutbah itu seperti memperingatkan tentaranya yang mau perang, sehingga nggak ada ketika di khutbah itu tidur. Kalau tidur berarti nemen tenan orangnya. Iya, nemen tenan, ngantuk pol, kesel pol, bukan madian. Ya, ini sehingga tidurnya ya pulas. Tapi seperti itu. Ya, kemudian apa? Waktu khutbah dengan waktu sholat itu hampir sama. Ya, waktu khutbah dengan waktu sholat itu durasinya hampir sama. Hampir sama. Coba misalkan antum khutbahnya cepat 10 menit, 15 menit sudah turun. Luar biasa. Banyak orang-orang sholat di situ. Sudah sholatnya tepat waktu, sebagaimana duhur tepat waktu, selesainya cepat. Iya. Pasti nanti itu banyak pilihan. Sana cepat. Ya. Nah, dan masyarakat awam dalam sholat pun juga sama. Coba antum ketika membaca surat An-Naba, karena antum lagi senang surat An-Naba, ya, dibandingkan baca surat An-Nas sama Ina atau Ina, masyarakat senang mana? Iya, itulah bagaimana dalam dakwah. Nah, bukan berarti kita terus bukan. Tapi bagaimana masyarakat biar senang datang ke masjid untuk ibadah, bukan kita bikin lari dari ibadah. Dalam khutbah juga sama. Nah, maka hitung aja satu rakaat khutbah Jumat berapa menit? Berapa menit? 6 menit, 7 menit? 5 menit? 5 menit. 10 menit 2 rakaat kan gitu. Nah, kurang lebih nanti kita khutbah 10 sampai 15 menit maksimal. Itu 20 menit dah paling lama. Makanya sekarang karena banyak orang khotib yang berlebihan, banyak di mimbar-mimbar ditulisi khutbah maksimal 20 menit. Kenapa tulis ini? Karena banyak khotib yang nggak paham.
Ya, dikiranya ketika dia udah naik mimbar, senang dengan tidak ada hentinya. Ya. Nah, sehingga sampai ditulis sih. Ya, beda ketika antum khutbah. Pas antum senang, wah aku senang kalau khutbahnya bapak itu. Senangnya bukan isiannya, cepat. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Dalam perkara ibadah, salat, jangan sampai kita bikin saf pun juga berlebihan. Berlebihan apa? Ketika merapatkan saf. Merapatkan saf terlalu kecil ataupun kita terlalu longgar. Ya, sampai ada orang supaya saf itu biar rapat sampai melengkang. Ya, sehingga sebab orang yang orang sini nggak paham bikin saf, yang saya juga nggak paham saf. Sehingga antum di tengah supaya gadok antum melengkang. Sehingga banyak orang tanya, gimana Ustaz ketika sholat itu di sini kalau di depeli malah minggir sana, saya depeli juga minggir, akhirnya saya sampai melengkang. Nah, itu berlebihan namanya. Ya, yeah. Bikin soft itu standar antara kita dengan kaki kita standar dengan bahu. Lebih ya sudah, mereka nggak paham. Ya, yeah. Jangan kita apa? Kita sendiri yang berlebihan, akhirnya dipandang orang apa? Ya, itu loh model pengajian yang fanatik. Bikin soft sudah aku minggir-minggir sampai kena masing sikilnya mepet-mepet terus. Ya, sehingga sholatnya sampai melengkang kau jenengan tuh. Ya, berlebihan. Itu berlebihan. Ya, maka akan binasa. Nah, demikian juga ketika rukuk. Ketika sujud, banyak orang yang sujud supaya sujudnya itu semangat sampai ndelosor. Padahal sudah bagaimana Nabi SAW mengajarkan sholat ketika rukuk, ketika sujud. Jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an, dalam perkara akidah. Nah, Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai ketika kita ketemu dengan orang-orang saleh, orang-orang saleh, bahkan mungkin ada orang beranggapan dia wali, jangan sampai berlebihan di dalam memberikan sambutan dan pujian. Nah, Nabi SAW ingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian itu berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa putra Maryam. Maka katakan, saya itu hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana orang-orang Nasara, mereka menganggap Nabi Isa putra Maryam, mereka menganggap bahwa Isa putra Maryam adalah putra dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pada Allah mengatakan, lam yalid wa lam yulad, aku tidak beranak dan tidak memperanakkan. Nah, maka akibat dari yang mereka lakukan ini, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa qala takhadar rahmanu walada laqad jitum syai'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Nah, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah punya anak, padahal Allah telah bantah, lam yalid wa lam yulad. Allah bantah. Nah, bahkan Allah bantah di penutup ayat tadi, ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak pantas bagi Allah itu memiliki anak. Nah, tapi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka Allah katakan, ucapan kalian itu telah menyakitkan Allah. Kalian telah mendatangkan kalimat mungkar, kalimat yang berbahaya, kalimat yang melampaui batas. Apa akibatnya? Akibatnya maka berbagai macam musibah dan petaka. Ya, langit pecah, bumi hancur. Ya. Nah, itu akibat daripada orang yang berlebihan. Maka siapapun ketika ketemu seorang ulama, ketemu seorang alim, ketemu kiai, ketemu habib, biasa. Ya, jangan sampai berlebihannya gimana? Ketemu seorang alim, dia cium tangannya. Udah. Kalau perlu cium kakinya.
Ya, dia punya anggapan kalau ketemu seorang ulama bisa menyium tangannya, menyium kakinya, ini bentuk ikhtiram. Ya, menghormati, bahkan bisa mendapatkan keberkahan. Bentuk berlebihan ketika seorang alim itu dia setelah selesai memberikan wejangan, air minumnya masih berebut. Ya, karena sisa dari airnya seorang alim ini apa? Ya, membawa keberkahan. Berlebihan. Nah, bahkan nanti ketika karena hal-hal ini kenapa dilarang? Karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ketika dia mati, akhirnya kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, sehingga iktikaf di situ, berdoa minta sama situ, baca Quran di situ, zikir di situ. Ini kenapa? Karena efek daripada dulu semasa hidupnya dia telah mengagungkan berlebihan. Ya, coba antum lihat orang yang dianggap, orang-orang sekarang dianggap wali. Ya, dulu karena apa? Dulu pernah punya firasat besok yang jadi presiden setelah ini akan ini. Kemudian ketika dia ngomong ternyata kejadian, ngomong kejadian, ya kan? Orang percaya. Ya, akhirnya ketika mati apa? Ya, orang akan melakukan ritual ibadah di situ. Nah, kuburannya dibangun, dikasih kelambu, nah ibadah di situ, itikaf di situ, baca Quran di situ, bahkan berdoa minta sama dia. Maka larang Nabi SAW, jangan sampai kalian itu berlebihan memujiku, sebagaimana Isa putra Maryam berlebihan di dalam memuji, nah mengagungkan, mengangkat lebih Isa putra Maryam. Ucapkan saya itu hamba Allah, ucapkan saya itu utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dikatakan saya Abdullah, hamba Allah, supaya orang tidak menganggap lebih. Namanya manusia, ya makan, ya minum, ya mati, sama seperti kita. Bahkan Nabi kita SAW pun juga ke pasar, sama seperti kita. Cuman supaya dia enggak direndahkan dan dihinakan, katakan sayalah utusan Allah. Cukup sampai situ, dia sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, sehingga banyak orang melakukan pujian kepada Rasul khususnya, bahkan kepada orang-orang saleh, itu berbagai macam bentuk pujian yang berlebihan. Dengan apa? Dengan nyanyian. Ya, nyanyian dengan qasidah. Bahkan kalau kita kelupas dari isi dari sebagian kalimat-kalimat qasidah, ya, pujian itu ada pujian-pujian yang isinya kesyirikan, tawasul Nabi SAW. Ya, apalagi orang-orang Jawa itu senang dengan Arab. Ya, senang dengan Arab. Meskipun yang nyanyi orang Arab itu orang kafir. Ya, karena kalimatnya Arab, orang Indonesia pun ikut make. Ya, kenapa? Ini Arab. Ya, karena orang Arab kan nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, nyanyinya Arab. Ya, orang Indonesia karena senang orang Arab, ya akhirnya apa? Nyanyian Arab pun tetap dipakai. Ya, maka hati-hati jamaah hadakumullahu jami'ah. Ya, bahwa untuk menengahi hal ini tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Karena itu fadilatul Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala anhu, bahwa di dalam beribadah itu harus iktidal fi kulli syai. Ya, dalam perkara ibadah itu harus pertengahan dalam segala sesuatu. Harus pertengahan, dan kita nggak mungkin bisa pertengahan kecuali dengan ilmu. Nah, misalkan tadi sholat ruko, kita bisa tahu ruko pertengahan itu dengan ilmu. Ya, nggak dengek, nggak turun. Demikian juga sujud tidak delosor atau kurang. Ya, itu semuanya dengan ilmu. Ketika mengimami, kita tahu imam mengimami yang pertengahan. Nah, itu dengan ilmu. Nah, semuanya, iya, kita bisa melakukan sesuai dengan standar yang dibawa Nabi SAW kecuali dengan ilmu.
Maka ya berbahagialah bagi para bapak, para ibu yang senang mendatangi majelis ilmu. Ya, berarti jenengan memang berusaha untuk membenahi diri agar ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang dimaukan Allah dan Rasulnya, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, semuanya dengan ilmu. Sebab berlebihan gak baik, kurang juga tidak baik. Nah, maka padahal orang yang beribadah ada kemungkinan dia kurang, ada kemungkinan dia lebih. Yang pertengahan itu langka. Dan yang langka inilah ketika di kampung yang dijauhi. Yang langka. Jenengan coba ketika klu nanti pulang ke kampung jenengan melakukan ibadah pertengahan, tapi itu yang dijauhi, yang dibenci. Ya. Yeah. Nah, baik, barakallahu fikum jami'an, mungkin yang bisa kita sampaikan karena kita ada acara yang harusnya kita izin ya. Tapi bismillah Allah berikan kemudahan kita bisa sampai di sini. Insyaallah. Ustadz, ini ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari ibu-ibu. Sebentar nggih. Niki riyen apa itu? Ini ada anggapan seperti berikut. Anggapan. Ya. Yeah. Kalau tidak dibiasakan surat panjang, kapan terbiasa surat lama? Bisa jawab? Gampang jawabannya, terangkan dulu kepada jamaah. Jangan melakukan suatu ibadah terlebih itu sunnah. Ya, kita ngotot di atas sunnah, tetapi masyarakat belum tahu. Nanti akan bikin fitnah. Satu contoh, baca bismillah jahar. Masyarakat di situ tidak ada kenal baca surat atau baca bismillah kecuali jahar. Dan mereka ngotot pokoknya harus jahar. Sedangkan antum tahunya sunnahnya adalah sir. Apakah antum sir? Dikebuki. Besok nggak boleh. Iya, pakai jahar. Silahkan pakai jahar dulu berjalan. Sampai kita pun sekarang sejak mulai PPKM ya corona kemarin sampai sekarang ya kita bismillah itu nyinggung. Ya, karena kita di kajian hijau. Ya, antum tahu hijau? Ya, kita bisa masuk di situ. Ya, gara-gara dua. Satu, kita ikut jahar dulu bismillah, yang kedua suratnya pendek. Setelah itu diterangkan, sekarang kita bisa sir. Ya, bisa sir. Terangkan dulu ya, apa yang antum lakukan dari perkara sunnah. Ya, perkara sunnah ya, terangkan dulu kepada masyarakat. Ya, banyak masyarakat yang mereka belum tahu ya tentang perkara-perkara sunnah, khususnya di saat sholat. Ya, baca panjang, terangkan dulu ke masyarakat ya tentang sholat. Sholat itu begini-begini. Ya, nanti pembahasannya bukan surat, tapi pembahasannya tentang sholat. Jangankan tentang sholat surat yang panjang, wudhu saja banyak masyarakat yang belum tahu. Ya, belum tahu. Ya, mulai dari situ. Nanti setelah itu apa? Ya, diberitahu bahwa sholat yang bernilai dan pahala yang banyak itu dengan apa? Surat yang panjang. Ya, misalkan kita hitung secara kalkulasi matematika saja, satu huruf dibalas 10. Ina atau ina berapa huruf? Kan gitu, berapa huruf? Coba kalau kita bakul, misalkan kita dapat untung 10.000 dengan jualan ini, kita jualan ini dapat untung 1 juta. Pilih mana? Pilih 1 juta. Ina atoina misalkan kita dapat 100.000, tapi membaca lebih panjang lagi kita mendapatkan 2 juta. Pilih mana? Pilih ini. Ya, diterangkan sehingga masyarakat akan memahami. Ya, akan memahami, kecuali hal yang wajib. Ya, hal yang wajib, hal yang sunnah ya terangkan dulu ke masyarakat. Apalagi masalah kita mau kapan lagi, kalau tidak kita panjangkan dari sekarang. Ini menunjukkan imamnya terlalu semangat tapi belum diterangkan ke
masyarakat, terangkan dulu. Iya. Gampang kok, banyak waktu kita menerangkan ini. Kapan? Di saat Ramadan. Kan Ramadan biasanya di kampung itu kan ada kultum selama awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Terangkan di saat itu. Apalagi di situ masyarakat lagi semangatnya ibadah melakukan sholat tarawih. Pas itu sudah. Pas. Coba nanti kita gini Pak, Bu. Kalau kemarin kita hanya tabat jadah berapa baris, coba besok kita tambah 1 baris, besoknya 2 baris, kan gitu. Nah, sehingga masyarakat akan mengenal. Betapa banyak masyarakat itu membenci imam, bahkan tidak mau sholat lagi ke masjid gara-gara seperti ini. Semangatnya seorang imam membaca panjang supaya bermaksud baik memanjangkan bacaan atau memanjangkan sholat, tapi ternyata malah justru berefek buruk. Banyak jamaah yang tidak ke masjid atau pindah ke masjid lain gara-gara kita. Wa ya'udzubillah. Bisa dipahami ini? Jelaskan dulu ke masyarakat. Maka semuanya kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Ilmu dulu masyarakat, dipahamkan dulu masyarakat. Nanti kalau mereka sudah paham, sudah tahu, nanti baru kita lakukan. Itu pun tidak langsung ya. Nah, butuh proses. Taib. Monggo. Bismillah. Orang yang melakukan kebaikan di saat yang sama melakukan kemaksiatan dengan harapan catatan amalnya seimbang atau bahasa Jawanya bakbuk. Contohnya, dia rajin beribadah tapi juga korupsi. Dia rajin ibadah tapi juga berzina. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Insyaallah. Nah, kita kembali bahwa hidayah itu semata-mata milik Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan itu justru akan tumbuh maksiat berikutnya lebih besar. Misalkan kita sudah sholat tapi korupsi. Ada orang sholat tapi korupsi, sehingga orang bilang, nek kowe korupsi mbok kan ngeleng-ngeleki masjid, ngeleng-ngeleki sholatmu, ngeleng-ngeleki wong Islam. Dan nek ngono piye? Ora usah salat, gendera ngeleki. Akhirnya apa? Korupsi dengan meninggalkan salat bahaya mana? Apakah orang korupsi dikatakan tidak muslim? Tapi apakah orang yang meninggalkan salat masih dikatakan muslim? Berarti lebih fatal. Lebih fatal ucapan yang itu. Kowe ngelek-ngeleki masjid, ngelek-ngeleki wong kene, ngelek-ngeleki Islam, nek salat kok ijek korupsi, akhirnya tidak sholat. Maka apa? Suruh banyak berdoa kepada Allah, minta hidayah. Dan perlu disadari para bapak, para ibu, bahwa bisa jadi memang Allah Ta'ala takdirkan dia baik itu di akhir hayatnya. Bisa jadi Allah takdirkan dia baik di akhir hayatnya. Apakah kita nggak ingat kisah orang-orang buruk di zaman dulu, tetapi di akhir hayatnya menjadi manusia istimewa? Siapakah mereka? Di antara orang yang telah membunuh 100 nyawa. Misalkan ada orang sholat, tatoan semua, rambutnya merah, hitam, nek ngulati medeni, tapi sholat. Tapi dia udah bunuh beberapa orang. Kira-kira antum piye nek ngeliat kayak gini? Bisa jadi dia nanti baik di akhirnya. Nah, orang telah bunuh 100 nyawa, ternyata di akhir hayatnya Allah tutup dengan kebaikan. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan, idza aradallahu bi abdi khaira ista'malahu. Apabila Allah mengendaki hambanya itu kebaikan, maka Allah bikin dia di akhir hayatnya beramal, beribadah. Akhir hayatnya kurang seminggu, kurang 2 hari, kurang sehari, bahkan kurang setengah hari, bahkan sebagian kurang sebulan. Dulu kehidupannya anggapannya umur 60 tahun. 60 tahun di umur 59 lebih 8 bulan, tinggal 4 bulan tuh ternyata Allah bikin dia taubat.
Allah bikin dia semangat, Allah bikin dia semangat beribadah. Ya, ternyata Allah menghendaki dia mati di atas husnul khotimah. Ya, maka orang yang saat ini ya berada di atas kemaksiatan yang besar, mungkin bahkan orang mungkin sampai beranggapan jengkel, nggak suka, tapi dia masih menyayangkan, senang dengan ibadah sholat, ya doakan saja bagi para istri, ya semoga bapaknya atau tetangganya atau kawannya yang masih seperti ini semoga mendapatkan hidayah, berhenti dari itu. Sebab bisa jadi dia melakukan kemaksiatan itu pasti ada beberapa sebab. Ya, selain ada kesempatan, bisa jadi karena faktor keluarga atau faktor lain. Mungkin kalau nanti dia pensiun, bisa jadi apa yang mau dikorupsi? Ya, bisa jadi Allah akan bagi kebaikan di situ. Maka jangan sampai dikatakan apa? Kalau kamu masih sholat masih korupsi, lebih baik tidak sholat. Berarti jenengan mengajak dosa lebih besar daripada korupsi. Ya, lebih besar daripada korupsi. Nah, doakan semoga dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin begitu. Nah, baik. Ini ditanya atau dikasih? Iya. Nah, ini ada voucher. Iya, voucher 20 bibit. Siapa yang mau? Nah, satu-satu atau dua? Dua untuk satu orang. Dua untuk satu orang. Berarti dua untuk dua putra dua putri. Baik, barakallahu fiik. Tapi untuk bapak-bapak. Ya. Untuk bapak-bapak. Nah, sebutkan satu atau dua contoh amalan yang berlebihan. Nah, silahkan para bapak. Contoh bentuk ibadah yang berlebihan. Ya, itu masuk dalam kategori apa? Berlebihan. Sudah enggak standar lagi, sudah enggak pertengahan lagi, sudah berlebihan, masuk dalam berlebihan. Thayyib, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, pahalanya banyak dong. Ya, karena dia mau nikah lagi, jadi nek orang Jawa apa? Thayyib, barakallahu fikum. Nah, silahkan. Yang satu, monggo. Ada contoh lain? Nah, ayo barakallahu fiik. Yang satu, monggo. Monggo. Masya Allah, kuat sekali. Nah, salat malam terus, apalagi sekali semalam ya 10 juz. Kuat sekali. Nah, itu berlebihan. Ibu-ibu, ada contoh lain? Nanti jenengan bisa lihat juga pembahasnya di Tazkiyatun Nufus. Berlebihan bicara, ya, berlebihan bergaul. Nah, berlebihan dalam masalah apa? Dalam masalah koleksi barang, hanya beli-beli tok, cuman dikoleksi. Ya, beli sepatu 1,5 juta, candal ke sana. Beli raket 2 juta, candal ke sana. Beli baju segini cuman untuk ini. Apalagi para ibu-ibu, baju mantan sendiri, baju ini sendiri, baju ini sendiri, satu pivot cuma ibu tok, belum bapaknya. Berlebihan. Nanti kalau ini orangnya mati, semasa hidup nggak mau bagi karena masih seneng. Ketika mati, ibunya ini mati, bajunya branded semua, mahal semua. Ketika mati, ada yang mau pakai baju bekas mayat. Mau nggak ada yang mati? Hebat-hebat loh. Misalkan kaos kita cuma 30.000, baju 50.000, dia 300-an 1 juta. Kalau udah mati ada yang mau pakai ngelungsur? Ada nggak? Ada yang mau ngelungsur? Lungsurkan sekarang, masih hidup. Ya, itu berlebihan. Tapi ibu-ibu, ada contoh ibadah yang berlebihan? Gimana ibu-ibu?
Bismillah. Rajin berpuasa sampai lupa terkadang kalau suami masih berada di rumah. Rajin puasa Sampai terkadang lupa kalau suami berada di rumah dan memiliki kewajiban terhadap suami. Lupa terhadap kewajibannya terhadap suami. Baik. Jadi satu, seorang wanita dia puasa, satu tanpa izin suami, dan dia juga lupa dengan kewajiban suami. Luar biasa. Ini adalah kisah nyata. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Baik, kisah nyata ya. Yang penting jangan yang menjawab. Yang satu, monggo. Nah, dalam sholat merapikan sop yang berlebihan tadi, terlalu melebar gitu. Ya, baik. Nah, terlalu melebar ataupun terlalu menyempit. Tayyib, barakallahu fikunna. Mungkin yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kita semangat untuk senantiasa belajar sehingga kita diberikan al-furqan, pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang berlebihan, mana yang kurang, sehingga kita bisa beribadah, melakukan aktivitas dengan i'tidal. Ya, pertengahan dalam segala sesuatu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.